Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuri. Saya dari kelas PAI Fikih 5B dan saya memenuhi UAS Filsafat Pendidikan Islam semester 5. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 1, yaitu perguruan tinggi Islam mempunyai eksistensi di Indonesia. Bagaimana eksistensi Ananda masyarakat di lingkungan Ananda tinggal sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi Islam? Yaitu kalau menurut saya dari perguruan tinggi Islam kita membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita supaya mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat-masyarakat yang kurang dalam agamanya, dan kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama, yaitu seperti membaca Al-Quran, seperti tentang tajwid, hukum-hukum bacaan, supaya di lingkungan kita ini semuanya tahu tentang belajar agama seperti membaca Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Melihat fenomena masyarakat di zaman sekarang, apakah diperlukan sebuah pendidikan Islam? Berikan argumentasi. Kalau menurut saya sangat diperlukan pendidikan agama Islam sekarang ini, karena kita sangat memerlukan pendidikan Islam. Apa sebab? Karena di lingkungan kita ini kekurangan pendidikan agama Islam, sehingga anak-anak atau masyarakat yang lain terpengaruh oleh lingkungan barat, lingkungan atau gaya-gaya barat. Makanya itu kita harus belajar lebih banyak lagi tentang pendidikan agama Islam supaya kita tidak terpengaruh dengan tren-tren yang lagi viral sekarang. Apabila kita lemah dalam pendidikan agama Islam, maka kita akan terpengaruh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan pendapat atau pemikiran Muhammad Iqbal tentang solusi pemecahan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Yaitu sebagai salah satu aliran dalam filsafat pendidikan, dan Muhammad Iqbal sebagai wakil tokoh intelektual Muslim dalam hal ini mengungkapkan bahwa perubahan mendasar dalam pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang meliputi keseluruhan sistem pendidikan guna untuk membentuk pandangan baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Rekonstruksionisme ingin membentuk sesuatu tata kehidupan yang baru dan membutuhkan kerjasama antara manusia dengan beliau. Juga menyatakan bahwa upaya menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam pada era modern ini, beliau sangat menekankan bahwa ijma sebagai sebuah metodologi yang harus diambil oleh umat muslim. Baiklah, saya akan menjawab nomor 4. Siapakah tokoh filosofis andalan atau favorit? Kalau menurut saya itu Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna. Dia di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan kedokteran. Dia lahir di Persia, sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagai besar karyanya adalah tentang filosofis dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antara memusatkan pada filosof dan kedokteran. George Sarton menyebutkan Ibnu Sina adalah ilmuwan yang paling terkenal dari Islam. Salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat dan waktu.
Karyanya yang paling terkenal adalah kitab penyembuhan Al-Kanun kedokteran atau Al-Kanun fi At-Tib. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apakah yang dapat Ananda petik selama mengikuti pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam? Dan sebutkan kata filosofis yang cocok untuk Ananda sendiri. Yaitu filsafat adalah mengajarkan kita untuk melakukan analisis dan mengemukakan ide. Saya sangat bangga dengan belajar filsafat pendidikan Islam karena di sini membahas tentang tokoh-tokoh pendidikan agama Islam supaya kita tahu bahwasanya orang-orang yang seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, inilah tokoh-tokoh Islam filosof, supaya kita bisa tahu mengajarkan kepada masyarakat, kepada adik-adik kita, supaya kita tidak mengenal ilmu-ilmuwan barat. Kita utamakan, kita lebih mengenal ilmu-ilmuwan seorang muslim. Filsafat mengajarkan kita untuk mengembangkan serta mempertahankan secara sehat. Filsafat adalah komponen penting kepemimpinan. Dengan belajar berpikir secara logis, seimbang, kritis dan sistematis dan komunikatif, Anda akan menjadi seorang pemimpin ideal yang amat dibutuhkan oleh berbagai bidang.